Siapa di sini yang merasa kalau hidupnya tuh nggak pernah beruntung? Bukan berarti selalu ketiban sial juga, tapi emang jarang banget gitu hoki dalam beberapa hal. Misalnya ikut undian tapi nggak pernah menang. Ikut door prize tapi namanya nggak pernah tembus alias nggak pernah dapat hadiah. Dulu aku juga ngerasa begitu, sampai-sampai muncul dalam pikiranku bahwa nasib aku tuh emang jauh dari keberuntungan. Ya kayak Nobita gitulah. Sementara ada teman aku yang berulang kali ikut door prize, selalu dapat hadiah. Bahkan hadiah-hadiah utama. Rasanya itu orang kayak dilahirkan dengan keberuntungan. Nyoba sekali langsung berhasil. Ada undian langsung menang. Investasi langsung cuan. Apa kamu juga pernah ngerasa begitu? Kenapa ya ada orang yang hoki terus, sementara kamu malah sebaliknya? Apa kamu emang terkutuk untuk selalu menjadi sial? Tapi guys, ternyata semua itu ada sebabnya. Dan di video kali ini kita bakal bahas cara menarik hoki dalam hidupmu. Ini bukan sekedar mitos atau kepercayaan, tapi strategi yang bisa kamu terapkan supaya hidup kamu berubah jadi lebih beruntung. Banyak yang berpikir keberuntungan itu hanya faktor kebetulan. Tapi kalau kita lihat, ternyata nggak juga loh. Orang-orang yang beruntung itu punya pola yang sama. Mereka lebih banyak mencoba. Mereka lebih terbuka terhadap peluang. Mereka punya mindset yang tepat. Contohnya, orang yang sering menang giveaway atau undian ternyata bukan cuma asal ikut. Mereka punya strategi. Mereka paham psikologi permainan. Studi dari seorang psikolog, Richard Wiseman, tentang orang beruntung versus orang sial menunjukkan orang beruntung cenderung lebih optimis, lebih percaya diri, dan lebih sadar terhadap peluang di sekitar mereka. Kepercayaan diri dan optimisme bisa menarik keberuntungan, karena keduanya membentuk pola pikir dan tindakan yang membuat seseorang lebih terbuka terhadap peluang. Orang yang percaya diri cenderung lebih aktif mencoba hal-hal baru. Mereka tidak takut gagal, sehingga peluang keberhasilan mereka lebih besar dibanding orang yang ragu-ragu. Bayangkan aja, jika ada dua orang melamar pekerjaan. Satu sangat percaya diri dan satunya lagi ragu-ragu. Pastilah perusahaan akan melihat orang yang percaya diri lebih menarik. Optimisme membuat orang berpikir positif dan lebih responsif terhadap peluang yang muncul dibanding orang yang pesimis. Ketika menghadapi masalah, orang pesimis akan melihatnya sebagai tantangan yang bisa diatasi. Sementara orang pesimis mungkin menyerah sebelum mencoba. Jika kita percaya diri dan optimis, kita akan lebih sering bertemu dengan peluang yang baik, bertemu orang-orang yang mendukung, dan menarik kejadian positif dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita selalu berpikir negatif, maka yang datang justru hal-hal buruk yang memperkuat keyakinan bahwa kita memang sial. Kalau kamu merasa terus sial atau jarang beruntung, bisa jadi karena kamu memang fokus pada kesialanmu. Kamu berpikir bahwa kali ini lagi-lagi bukan jadi hari keberuntunganmu. Pikiranmu akan menentukan realitasmu. Kalau kamu selalu berpikir kamu selalu sial, otakmu akan mencari bukti untuk membenarkan itu. Contohnya kalau kamu kalah undian, lalu kamu bilang, aku emang sial, gak pernah beruntung kalau main beginian. Nah, pemikiran itu akan jadi realitas dalam alam bawah sadarmu. Padahal banyak hal-hal baik yang pernah kamu dapatkan. Percaya atau enggak, orang yang selalu mengeluh, iri, atau berpikiran negatif cenderung jauh dari keberuntungan. Makanya, Richard Wiseman bilang, kalau orang yang optimis dan selalu percaya diri lebih dekat dengan keberuntungan. Kalau kamu selalu mengeluh, kamu akan dikelilingi dengan aura negatif yang bahkan membuat orang lain pun jadi malas membantu atau memberikan peluang kepadamu. Terus, gimana sih cara kita menarik hoki dalam hidup? Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama, cobalah ubah mindsetmu tentang keberuntungan. Anggap keberuntungan itu bukan sesuatu yang hanya datang sendiri, tapi sesuatu yang bisa kamu ciptakan. Latih otakmu untuk melihat peluang, bukan hanya melihat masalah. Kalau kamu sudah punya mindset itu, sekarang coba perbanyak action dan ciptakan peluangmu sendiri. Semakin banyak usaha yang kamu lakukan, akan semakin besar kemungkinan kamu beruntung.
Misalnya kalau kamu ingin dapat kerja yang bagus, jangan cuma kirim 5 lamaran, tapi kirim 50. Kalau kamu ingin menang giveaway, jangan cuma ikut 1 kali, tapi coba 100 kali. Coba latih otakmu untuk lebih fokus melihat peluang daripada hanya melihat masalah dengan cara-cara ini. Setiap hari, coba tuliskan setidaknya 3 peluang yang kamu temukan. Peluang itu bisa berupa apa aja, ide bisnis, cara memperbaiki keterampilan, atau bahkan peluang networking. Dengan latihan ini, otakmu akan terbiasa mencari hal-hal positif di sekitarmu. Terus, cobalah bersyukur untuk hal-hal kecil. Orang yang sering bersyukur cenderung lebih mudah melihat kesempatan dalam hidup. Coba tuliskan setiap hari 3 hal yang membuatmu bersyukur, meskipun itu hal yang kecil. Nah, tips selanjutnya nih, yakinlah pada hukum tarik-menarik atau law of attraction dengan cara yang benar. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan, bukan pada ketakutan atau kesialan yang selama ini kamu alami. Visualisasikan kesuksesan, keberuntungan, dan keinginanmu. Berikan afirmasi positif setiap hari dalam dirimu. Yakini kalau keberuntungan itu ada di pihakmu. Terakhir, perbanyaklah bersyukur. Seringkali orang-orang sering berbagi atau membantu orang lain akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Konsep ini sama dengan karma baik. Semakin banyak kebaikan yang kamu lakukan, semakin banyak kebaikan yang akan kembali kepadamu. Jadi, kalau selama ini kamu merasa sial terus, coba lihat kembali kebiasaan dan cara berpikirmu. Apakah kamu benar-benar sial atau kamu sendiri yang tanpa sadar menjauhkan keberuntungan dari hidupmu? Sekarang waktunya untuk berubah. Terapkan strategi yang tadi kita bahas dan lihat sendiri bagaimana hidupmu mulai berubah. Keberuntungan itu bukan sekedar soal nasib, tapi bisa dibentuk dengan cara berpikir dan bertindak yang lebih positif. Optimisme dan kepercayaan diri membuat kita lebih siap menerima peluang, berani mengambil risiko, dan lebih mudah mendapat dukungan dari orang lain. Kalau kamu setuju dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang juga butuh hoki dalam hidupnya. Atau kalau kamu punya pengalaman tentang menarik keberuntungan dalam hidupmu, tulis di kolom komentar ya.